Sejauh ini dalam pelayanan maupun ilmu yang dia bagikan, apalagi memberikan ilmu secara gratis, udah dapat free ilmu, dapat teman yang banyak, terus konsumsi dan lain sebagainya tuh udah memang disiapkan sama BBPVP, jadi kita tinggal bawa diri dong. Oke, perkenalkan nama saya Amelia Muiz, umur saya 21 tahun dan saya bekerja di PT Nasmedia Indonesia, penerbit dengan sistem self number one di Indonesia, self publishing. Terus untuk pekerjaan saya terakhir sebagai customer service, tapi di 2 bulan yang lalu saya sudah pindah tanggung jawab, jadi bertanggung jawab sebagai posisi manajer Nasmedia. Oke, jadi saya pernah mengikuti latihan di BBPVP dengan bisnis manajemen customer service tahun 2021. Kalau awal mulanya saya lihat di Instagram BBPVP, terus saya cek-cek jurusannya dan kebanyakan di situ jurusannya terkait menjahit. Ada juga yang bagian cowok-cowok, tapi ada satu bidang yang sangat membuat saya penasaran, yaitu bidang bisnis manajemen. Kenapa? Karena ada ilmu komunikasi, di mana ilmu komunikasi kan nggak bakalan kita pelajarin secara umum, apalagi for free ya. Karena kan BBPVP itu dia lembaga pelatihan gratis, terus bersertifikat, dan pastinya kita juga dapat ilmu yang banyak. Kalau untuk tahapan-tahapannya cukup mudah sih Kak, mungkin ada peraturan atau sistem yang beda dengan sekarang. Kalau dulu saya langsung mendaftar di BBPVP, terus dokumen-dokumennya disiapkan, berkas, habis itu ikut tes tentang psikolog, terus psikotes, habis tes psikotes kita dites wawancara. Kalau udah lulus, baru pas itu waktu saya ada masih COVID. Jadi tes COVID lagi, baru 100% lulus kalau udah tes COVID positif. Itu aja. Kalau untuk masa pelatihannya kurang lebih hampir 1,5 bulan. Selama mengikuti pelatihan, hal yang paling baru banget nih saya pelajarin itu pastinya ilmu komunikasi. Karena saya alhamdulillah pendidikan terakhir kan SMA, jadi otomatis beda banget majornya atau jurusan yang terakhir saya tekuni. Nah, ilmu komunikasi yang saya dapatkan di BBPVP itu adalah awal mula saya juga menuju karir saya. Selain ilmu komunikasi, yang paling saya suka itu ternyata kita belajar tentang public speaking dan soft skill untuk ke depan kita bagaimana menuju dunia kerja itu seperti apa, ataupun bagaimana cara beretika di dalam dunia kerja, itu yang saya dapatkan di BBPVP. Kalau untuk hal yang berkesan banyak. Yang pertama, teman-temannya membuat saya kayak seru-seruan. Terus pertamanya saya kira cuman umum ya, tapi pada saat saya masuk kelas ternyata ada perwakilan dari angkatan TNI juga, dan itu membuat saya mendapatkan pengalaman baru karena selain sharing tentang ilmu bisnis manajemen, di sisi lain selama jam istirahat sharing tentang lingkup angkatan darat juga. Dia lebih ke sharing bagaimana sih ternyata hidup angkatan TNI itu gimana, atau teman-temannya yang pertama aku kira tegas, pembawaan tegas di luar, ternyata pada saat dia ngobrol sama kita yang mayoritas masyarakat juga, itu bisa berbaur dengan baik. Itu sih. Kalau untuk pengaruhnya amat sangat besar ya Kak, karena start awal poin saya dalam meniti karir itu pada saat saya selesai pelatihan di BBPVP. Setelah selesai pelatihan, alhamdulillah saya juga diterima magang di BBPVP sebagai bagian front office dan administrasi selama kurang lebih 2 bulan. Setelah magang di BBPVP, barulah saya mendaftar pekerjaan dan alhamdulillah keterima di bidang jurusan saya, customer service. Jadi banyak banget pelajarannya. Kalau untuk saran atau motivasi sih dari saya,
coba aja. Mungkin kayak gini, kalau awalnya saya kan mau ngikutin apa yang saya suka susah ya kalau untuk dalam karir. Walaupun mungkin kita suka tentang psikologi, tapi takdir berkata lain. Nah, kita coba hal-hal baru, tapi kayak saya awalnya bilang nggak suka tentang ilmu komunikasi, mungkin awalnya 2 tahun, 3 tahun yang lalu saya nggak terlalu suka ya sama ilmu komunikasi. Karena banyak orang dan saya introvert. Tapi itu dalam mindset kita. Saya nggak suka tapi belum saya coba. Cuman dalam mindset saya, tapi ternyata setelah saya coba, itu yang membuat hal baru dan ternyata start saya di pekerjaan mungkin berawal dari hal yang nggak saya suka, tapi dalam pikiran saya. Jadi kalau misalnya kakak-kakak atau teman-teman di luar sana punya satu hal yang di pikiran kalian, saya nggak suka nih kerja kayak gini, tapi belum dicoba, coba aja dulu. Bisa jadi hal yang kamu nggak suka dalam pikiran kamu adalah kunci awal kesuksesan kamu. Selain itu usaha tentunya. Kalau cara saya mengatasi sih mendengarkan saran-saran dari orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman ya. Dari orang-orang yang lebih tua daripada saya dan berpengalaman di bidangnya. Dan dia menyarankan untuk saya cuma satu. Kalau kamu udah usaha, kamu baca buku. Baca buku terkait apa yang mau kamu dalamin dan pelajari. Karena misalnya saya menggeluti bidang customer service, otomatis kan pelayanan dan karakter-karakter manusia saya pelajari menyesuaikan hari-hari ya Kak. Karakter orang itu berbeda-beda. Dan seiring berjalannya waktu banyak banget masalah-masalah kalau kita nggak bisa kontrol emosi kita. Kita nggak bisa profesional antara emosi pekerjaan dengan emosi yang ada di luar. Kalau kita nggak baca buku, kita nggak punya fondasi pada saat masalah itu datang. Setidaknya kalau kita baca buku ya minimal sedikit beberapa lembar per hari, itu kita bisa tahu bahwa masalah ini bakalan ada ke depannya. Gimana sih cara kita ngatasinnya? Itu kita bisa mengimplementasikan setidaknya sedikit. Jadi pusingnya beda gitu. Iya betul, merubah karakter dan merubah masa depan ya, karena nggak pernah bayangin juga Kak kalau bakalan berada di titik ini secepat ini. Karena pasti banyak orang yang ngira kalau tamatan SMA itu nggak bisa jenjang karir lebih cepat. Iya, banyak banget omongan-omongan yang seperti itu. Bahkan 2 tahun yang lalu saya juga sempat hopeless. Maksudnya mau jadi apa gitu kan. Tapi ternyata berkat dukungan-dukungan dari orang dan kita juga berusaha, ada jalan kok selagi kita mau. Kalau ucapan terima kasih pastinya sampai sekarang banyak-banyak terima kasih sih sama instruktur-instruktur yang sudah memberikan kami ilmu dengan baik, terus ngasih pelajaran yang di luar dari apa yang Amel pikirkan. Saran-saran dari dia kalau misalnya kita nggak paham tentang materi, walaupun bukan tentang bisnis manajemen, tapi jenjang karir attitude-nya tuh sangat poin bagi saya sendiri sih Kak. Karena di bidang pekerjaan kalau masuk di dunia kerja ternyata kita harus menyesuaikan dan beradaptasinya itu kan agak susah. Dan itu semua saran-saran dan nasihat-nasihat dari instruktur yang selalu saya ingat. Kalau dari BBPVP nggak ada sih sarannya Kak, karena sejauh ini dalam pelayanan maupun ilmu yang dia bagikan, apalagi memberikan ilmu secara gratis, udah dapat free ilmu, dapat teman yang banyak, terus konsumsi dan lain sebagainya tuh udah memang disiapkan sama BBPVP, jadi kita tinggal bawa diri dong, persiapan, nah itu kita harus gunain kesempatannya kan. Jadi kalau untuk saran nggak ada, saya cuma berharap semoga BBPVP semakin sukses ke depannya, terus bisa mencakup banyak hal lah. Orang-orang harus tahu kalau BBPVP itu besar dan ya sangat-sangat worth it jika kalian pengen mendaftar. Walaupun mungkin kalian cuma SMA, nggak perlu putus asa, bisa kok. Oke, makasih Kak untuk waktu. Iya, makasih. Terima kasih kembali. Terima kasih. Aman ya.